Orang menikah itu untuk cari 3 hal: sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apa itu sakinah? Ketenangan jiwa. Supaya tenang dalam berumah tangga, jangan nikah sama orang yang bermasalah. Ada bapak-bapak pernah tanya sama saya, "Ustadz, istri saya sudah 10 tahun nikah sama saya, nggak pernah mau sholat, nggak mau tutup aurat. Kalau saya suruh nggak patuh." Ada ibu bilang, "Saya sudah 10 tahun menikah Ustadz, suami saya selalu selingkuh, suami saya begini dan begitu." Saya tanya, "Bapak ibu, sebelum nikah tahu nggak pasangannya begini? Suka bohong, suka selingkuh?" Ibu-ibu ini yang bertanya, "Tahu nggak kalau suaminya suka begitu sebelumnya? Sudah playboy?" "Tahu Ustadz." "Kenapa nikah?" Lain masalahnya itu kan. Jadi jangan sudah jadi masalah besar di rumah tangga baru ustadznya dipaksa untuk menjawab kejadian masalah yang sudah 10 tahun. Gimana caranya? Anda dari awal salah melangkah, kenapa cari manusia yang seperti ini gitu. Ini bapak yang menikah sama wanita tidak pakai jilbab, tahu nggak sebelum nikah? Tahu Ustaz. Ya sudah, tanggung resiko itu kan. Bisa saja ya, dia melakukan hal yang sama dan akan sulit dia mengubah kalau sudah menikah kan itu. Jadi kalau dia bilang nanti kalau sudah menikah baru saya berubah, itu nggak usah nikah sama orang begini. Cari orang yang sudah siap supaya sakinahnya ada, ketenangan jiwanya ada. Ketenangan jiwa akan didapatkan dari orang yang dasarnya tidak bermasalah. Penuh masjid tuh kalau azan, ibu-ibu di belakang akhwat kita yang belum nikah, begitu azan laki-laki yang kejar ke saf pertama, itu yang dijadikan suami tuh. Orang-orang yang soleh, bukan yang sibuk dengan alamnya sendiri. Susah nanti. "Oh, saya harapannya Ustadz kalau nikah saya bayangkan nanti berjamaah sama suami saya." Mau berjamaah gimana? Dia saja nggak sholat, apalagi mau diajak berjamaah nggak bakalan. Impian saya mau sholat tahajud bersama, bagaimana 5 waktu aja nggak sholat? Nggak mungkin mau tahajud gitu kan. Sakinahnya dicari dengan cara tidak menyiapkan orang yang bermasalah. Yang kedua, mawaddah, cinta. Muncul cinta ini dari apa? Dari pengabdian, ketulusan. Cinta nggak muncul seketika ikhwah. Jadi antum tidak usah menikah dimulai dengan cinta, nggak usah, nggak bisa. Cinta itu muncul dengan interaksi. Kalau istri khidmah, bantu suaminya, dia layanin segala dengan tulus. Suami cari nafkah dengan tulus ke istrinya, nanti dengan interaksi, makan sama-sama, nanti punya anak, itu muncul cinta. Itu cinta yang sebenarnya. Mawaddahnya akan ada, tapi nanti muncul. Nggak usah dicari sebelum nikah, maka akhirnya dipaksakan pacaran. Menikah dimulai dengan dosa, nggak bisa ikhwah. Pasti kacau nih. Orang yang memulai rumah tangganya dengan pacaran, percaya mulut saya ikhwah, ya, ini sudah bukti lapangan, pasti sering ribut rumah tangganya. Ada orang pacaran 10 tahun, 2 bulan nikah cerai. Apa bahasanya di pengadilan? Sering disampaikan tuh kalau kasus pengadilan. "Saya nggak tahu dia kalau dulu begitu, 10 tahun pacaran nggak tahu." Ya karena direkayasa, disembunyi kalau pacaran tuh sifat sebenarnya, gitu kan? Nggak bisa. Mawaddah muncul setelah interaksi. Nggak apa-apa nanti sudah nikah, saya belum kenal sebenarnya, nggak apa-apa, nggak dikenal. Kenapa emang? Nanti ngobrol, nanti mulai pacaran sama dia, dan itu halal setelah nikah. Yang ketiga, apa? Rahmah, kasih sayang. Pasangan sakit, jangan sampai bapak-bapak sini ikhwan nikah sama perempuan yang Anda sakit, dia sibuk sendiri, telepon temannya, sibuk SMS, keluar sama teman-temannya kemana, nggak ada rahmanya. Istri lagi sakit, kemudian dia sama sekali, suaminya nggak mau peduli, "Tolong bawa saya ke dokter." "Ah biasa, nggak usah. Minum aja teh hangat, tidur nggak apa-apa." Coba kalau waktu melamar dia ngomong gitu, "Nanti kalau kamu sakit saya suruh kamu minum teh," nggak diterima lamarannya. Nggak bisa, harus ada rahmah. Nah ini asas pondasi rumah tangga dalam Islam. Harus ada sakinahnya, ada mawaddah, dan ada rahmahnya. Kalau ini hilang maka terbuka pintu untuk orang mengajukan perceraian. Termasuk tadi kalau seperti ini sudah hilang nih, hilang tiga-tiganya malah. Sudah nggak ada sakinahnya, nggak ada ketenangan. Karena kalau suami sering mabuk, sering mukul, sering ini, bagaimana istri bisa tenang di rumahnya? Atau kalau istri selalu nusyud, suaminya pergi kerja, dia selalu selingkuh, hubungi laki-laki lain, hubungin ini, SMS dan segalanya, mana ada sakinahnya? Hilang, kan? Nggak ada. Nah, kalau sakinah hilang, ini kata ulama semua berentetan. Kalau ketenangan jiwa sudah hilang, mawaddahnya hilang, cintanya hilang tuh, walaupun sudah ada dasarnya hilang. Karena ketenangan jiwa sudah hilang. Kemudian rahmanya juga tidak ada. Tidak ada lagi kasih sayang di antara mereka. Ini jadi bahaya kan?